100 itu bukannya semua kapasitas ini ya. Nah, udah direkam. Ini munculnya masih AutoCAD? Masih. Masih, Pak. Oke. Ini karena sudah direkam, jadi nanti biar ada yang mungkin belum masuk bisa lihat di sini gitu ya. Nah, caranya gini. Jadi pokoknya banyak cara ya untuk bikin kertas A3. Ada yang saya contohkan rek gitu ya, rektangular, udah REC spasi. Nah, bikin kertas gitu ya. Ukuran nanti diketikkan aja di sini yang ada angka-angka itu bisa diketikkan. Terus ada juga pakai PL, polyline. Polyline berapa di sini? 20 ya. Sama berapa? 297. Nah, udah kayak gini. Nggak usah dibikin lagi ininya, nggak usah diketik lagi, tinggal ini aja, ketik, ditempel ke ujung garis yang sudah kita bikin, terus tarik ke bawah. Nah, klik, ini udah jadi, tempel ke sini. Ini udah satu ukuran A3, oke ya. Jadi ini udah jadi ukuran A3. Nah, habis dari sini kita mau bikin garis tepi ini, 10 mili ya. Itu caranya pakai offset 1 sebentar. Offset tarik ke atas 10 berarti ya, 10 mili. Nah, jadi 10 mili kan, jadi pakai perintah offset. Kalau kalian misalkan mau pakai perintah manual juga boleh. Caranya kalau manual kayak gitu. Tapi ini cara cepatnya gitu ya. Jadi kalau cara cepatnya ini diklik objeknya yang kalian mau offset, terus ketik O, spasi, taruh sembarang di sini, tarik ke atas, ketikkan 10 karena 10 mili. Nah, spasi udah. Oke, malah hilang. 10, nah diklik jadi. Ini udah dari sekeliling ini itu jaraknya udah 10 mili gitu ya. Atau jaraknya udah 1 cm nih sekeliling ini. Nah, kalau mau cara manual ya tinggal kalian ketik polyline. Sini berarti ini jaraknya 10, cuma ya agak lama gitu ya. Nah, ini 10 gitu ya. Terus polyline lagi, ini 10, tarik sini. Nah, jadi kalian nanti bikin garis polyline gitu ya. Atau dari garis ini perhatikan aja nanti banyak perintah di sini. Atau dari garis ini udah polyline gitu ya. Jadi bikin garis itu ada PL, ada L, line gitu ya. Nah, 2. Bedanya apa? Kalau polyline ini bisa kita rubah ketebalannya. Misalkan jadi 2. Nah, tebal kan? Tapi kalau line udah nggak bisa. Nah, jadi nggak bisa dirubah kalau line. Ini perbedaannya. Kalau polyline bisa dirubah ketebalannya. Kalau line nggak bisa. Ini ada keterangan juga kalau kita arahkan. Ini polyline yang pakai PL. Kalau ini line hanya pakai L aja perintahnya gitu. Nah, selain itu kalau kita pakai L, misalnya kita bikin kotak nih pakai L. Kan ini aja dulu. Terus kita bikin lagi garis gitu ya. Kita garis lagi sini. Gitu. Nah, ini jadi nggak bersambung dia. Jadi misah kalau kita klik, gitu kan? Ini satu garis, ini satu garis. Nah, itu beda yang keduanya. Kalau kita pakai polyline, ini gitu ya. Polyline. Kita garis sini, terus ke bawah, ini. Nah, ini nyambung, gitu ya. Ini bedanya. Makanya saya rekomendasikan kalau bisa gambarnya pakai polyline, pakai perintah PL ya.
Nah, jadi ini pakai perintah polyline semua. Jadi enaknya kalau polyline itu fleksibel, nanti bisa dirubah pada saat kita mau merubah garis gitu ya. Nanti di instalasi listrik kita akan banyak merubah garis, ngasih warna, ketebalan, nanti kita rubah. Makanya kita pakainya polyline. Nah, dari sini udah, ini kita mau pakai cara manual bikin garis tepi ya. Kita bikin dari garis bantunya ini ke sini 10 mili, ini 10 atau 1 cm gitu ya, ini 1 cm, 1 cm. Nah, setelah udah jadi kayak gini, pakai perintah TR untuk trim, klik. Nah, kita hilangkan garis bantunya. Ulangi ya. Jadi ketik TR, trim, klik objek di sini yang mau dipertahankan, spasi, klik yang ini, objek yang mau dihilangkan. Nah, hilang gitu ya. Udah jadi. Ini juga sama, TR, spasi, objek yang mau dipertahankan, spasi, objek yang mau dihilangkan, klik. Nah, udah jadi ini. Kalau sudah jadi, tinggal ini kan belum nyampe ke ujung gitu ya. Ini belum nyampe pojok juga. Ini belum sampai pojok. Kita pakai perintah lainnya. Bantu gitu ya, polyline. Kita garis di sini. Ya. Kita bikin garis bantu biar garis ini nempel ke sini, ini nempel ke sana gitu ya. Kita pakai perintah extend. PX spasi, klik. Kita mau garis itu sampai kemana? Klik sini, spasi, terus klik garis ini. Nah, oke. Terus lagi extend, spasi, klik garis yang kita mau tuju, spasi, belum spasi, extend, spasi, klik ini, spasi, klik ini ya, garis yang kita mau panjanginnya gitu ya. Nah, jadi nyampe kan, sudah sampai sini nih. Ini kita hapus, bisa pakai delete, bisa pakai gitu ya, erase, spasi. Nah, ini kan kelebihan nih, kita trim lagi, TR, spasi, garis yang kita ini kita klik, ini yang kita mau hilangkan diklik. Nah, gitu. Jadi untuk ngetrim garis seperti ini. Sudah jadi seperti ini kan. Nah, kalau udah kayak gini, nggak perlu lagi gambar garis yang ini, gitu ya. Lama nanti. Ya cukup yang ini, kita mirrorkan. MI, kita cerminkan gitu ya. Ambil garis tengahnya di sini. Boleh ke atas, boleh ke bawah sama. Klik. N spasi. Kita ulangi ya. Klik garisnya yang kita mau mirrorkan. Ketikkan MI mirror spasi. Terus klik di tengah-tengah persis di midpointnya. Boleh di ke atasin atau ke bawah karena kita mau mencerminkan cerminnya vertikal gitu ya. Nah, gitu. Ini klik, itu ada tulisan yes atau no gitu ya. Kita ketik N, nah jadi langsung udah di mirror, ini jaraknya udah sama. Terus begitu pun sama yang di atas. Ketik diklik garisnya, ketikkan MI, nah, cari midpoint yang di sebelah sininya. Nah, karena kita mau mencerminkan searah horizontal gitu ya. Ketik, diklik MI, ambil midpointnya, terus diklik. Nah, jadi misalnya tinggal di trim sama gitu ya, pakai perintah trim tadi. Jadi ya, jadi bikin garis tepi sesimpel ini gitu ya. Nah, jadi kita sudah jadi. Ini ukuran A3 yang di dalamnya, ini dikasih garis tepi yang di luar. Nah, tinggal kalian seleranya mau pakai yang mana? Mau pakai cara manual yang tadi barusan kita praktekkan, atau pakai otomatis yang di offset tadi, pakai cara offset, pakai perintah offset. Tinggal selera. Yang penting hasil akhirnya seperti ini gitu ya. Cuma yang saya rekomendasikan pakainya polyline biar nanti bersatu semua garisnya. Nah, ini kan nggak bersatu nih gitu ya. Nah, ini bisa digabung kalau polyline. Nah, kita udah diklik semuanya, ketik J gitu ya untuk join spasi. Nah, dia langsung bersatu. Tapi kalau untuk line, perintah line nggak bisa.
Itu kalau polyline bisa. Sekarang jadi 1. Jadi sama persis dengan perintah offset. Ya. Nah, dari sini sudah banyak pelajaran yang kita dapat, berarti jadi di sini kita sudah mendapatkan banyak pelajaran, banyak perintah gitu ya. Banyak perintah yang sudah kita dapat di sini. Sampai sini sudah belum? Ada yang ditanyakan? Belum ya, lanjut dulu ya. Ini udah di-record, nanti silakan dibuka lagi. Nanti kita selesaikan dulu, baru kita buka sesi tanya jawab lagi. Tapi kalau misalnya nanti di tengah penjelasan ada yang bingung, nanti silakan tanya gitu ya, boleh. Nah, setelah ini selesai, kita coba bikin ini dulu dalamnya ya. Kita bikin dalam, kita cek dulu ini dimensinya berapa pakai perintah dal. Nah, ini panjangnya 15 cm ya. Terus yang lebarnya berapa cm ini? Lebarnya itu 5 cm. Nah, sekarang kita bikin kotak dengan panjang 15 cm, 150, lebarnya 50. Lebarnya 50 spasi. Oke, sudah. Jadi seperti ini. Nah, gambar sembarang nggak apa-apa gitu ya. Kita bikin gambar sembarang dulu garisnya. Nah, nanti ini jangan di-extend ya. Kalau di-extend nanti dari sini garisnya langsung nyambung ke sini gitu ya. Kalau di-extend kan nyambung. Nah, dari sini kita move, kita pindah. Ketikkan M spasi ini untuk move gitu ya. Nah, sini kita tempelkan ke pojok kanan. Terus ini juga sama. Kita M move gitu ya. Spasi titik yang paling ujung kita tempelkan di sini. Nah, sudah jadi. Jadi ini sudah panjangnya 15 cm, lebarnya 5 cm. Kita buktikan. Dal ini 150, ini 50 ya. Nah, kalau ada yang nanya, Pak, kok tadi yang habis ada perintah dal gitu ya? Saya bikin dal nih untuk dimensi. Perintah dal, kok yang bikin dimensi berikutnya nggak pakai perintah dal lagi, Pak? Langsung muncul seperti ini gitu ya. Kok langsung muncul? Nah, saya pakai spasi. Jadi kalau di AutoCAD, spasi itu adalah memanggil perintah sebelumnya, perintah terbaru sebelumnya. Misalkan saya bikin dal gitu ya, spasi, apa? Dimensi. Nah, kita dal. Nah, klik. Nah, udah selesai nih. Kalau saya spasi itu berarti memanggil perintah sebelumnya dal juga dimensi. Set. Nah, jadi langsung nggak usah ngetik dal lagi gitu ya, cukup sekali. Ini memudahkan kalau misalkan kita bikin dimensi banyak, nggak perlu ketik dal berkali-kali, tapi spasi aja gitu ya. Terus spasi untuk mengulang. Ini berlaku untuk semua perintah. Kayak tadi misalkan mau bikin trim gitu ya, perintah pertama TR spasi. Nah, mau ngetrim berikutnya di spasi aja gitu. Jadi nggak perlu diketik trim lagi. Itu triknya. Trik yang hampir di banyak buku tidak diajarkan gitu ya. Makanya di sini saya record. Nanti silakan kalian pelajari. Oke, sekarang kita sudah jadi bikin yang kotak ini. Ini kita hapus pakai E gitu ya, spasi, erase atau delete juga bisa gitu ya. Cuma saya lebih sering pakai E karena lebih dekat di tangan kiri gitu ya. Kalau delete kan di sebelah kanan karena tangan kanan saya pegang mouse. Oke, ini sudah jadi. Terus kita bikin dalamnya. Dalamnya ini gitu ya. Ini otomatis sama dengan ini berarti kan 5 cm. Terus jarak ini, jarak kotak yang atas 20, terus yang berikutnya 10, harusnya sama 10 semua. Nah, berarti ini 20, sisanya 10. Lalu
jarak ini ke sini 5 cm. Ini ke sini 5 cm juga. Berarti ini sama otomatis ya. Oke, sekarang kita coba bikin. Enaknya ini kita geser dulu atau kita copy gitu ya, CO atau CP bisa. Jadi biar lebih enak lihatnya. Kita sandingkan gitu ya. Oke. Kita sandingkan. Oke, sekarang kita lebih dekat lihatnya. Sebenarnya bisa di viewport gitu ya di sini. Tapi nanti makin banyak perintah makin ribet, nanti kalian makin takutnya makin bingung gitu ya. Jadi bisa dideketin dulu ini. Pakai viewport bisa pakai aplikasi apa? Yang fitur yang disediakan sama AutoCAD. Jadi viewport itu sama kayak kita bisa membagi dua layar, nanti di atas bisa lihat yang ini, bawahnya yang ini gitu ya. Nah, terus di sini kita lihat ada berapa garis ini? Satu, ada ini ya, 1, 2, 3. Berarti ada 3 garis. 3 garis dengan panjang polyline gitu ya, sama dengan ini. Sementara kita bikin barang dulu. Ini jaraknya adalah 20. Klik 20. Jadi 20 gini. Nah, yang tadi kita garis kita bikin tadi di move gitu ya, M pasti diklik pas di garisnya kalau bisa gitu ya, jangan sampai geser. Nah, ini udah jadi. Seperti ini jaraknya 20 cm. Nah, yang berikutnya 10. Kita pakai cara cepat ya. Pakai trik yang lain untuk ngasih, kalau tadi kan kita pakai garis bantu gitu ya. Sebenarnya tadi pun bisa pakai triknya, cuma saya kasih tahu cara yang lain gitu ya. Pakai yang manual tadi bisa, ini cara yang lain. Klik garisnya, terus ketikkan CO atau CP untuk copy gitu ya, spasi, klik di garisnya, arahkan ke bawah, ketikkan jaraknya karena 10 gitu ya, ketikkan 10, enter. Nah, jadi 10 gitu ya. Ini 10. Berarti kalau udah 10, yang berikutnya kan berarti 20 ya, karena jaraknya sama, tekan 20. Nah, jadi ini garisnya masing-masing, ini 20, jarak dari sini ke sini, ini ke sini 20, ke 2 cm gitu ya. Dari sini 10. Kita buktikan. Dal ini 10. Terus ini itu 20, ini 10. Ini 10. Nah, berarti 10 gitu ya. Berarti 20, 10, 10. Oke, ini udah jadi. Tadi siapa yang teriak-teriak itu? Oke, ini udah jadi ya. Jadi ini kita bikin garis yang ini. Nah, selanjutnya kita bikin garis pembatasnya. Di sini jaraknya 5 cm, 5 cm. Oh, dibagi 3 gitu ya. Nah, kita bikin garis bantu yang jaraknya 50. Nah, gitu ya. Kita bikin kayak gini aja. Nah, ini langsung kita trim aja. Nih, trim. Terus pakai extend sampai sini. Nah, jadi ini di trim lagi atasnya kalau kelebihan. Jadi ya. Nah, yang di copy berikutnya jaraknya 50, CO spasi dari sini ke sana gitu ya, geser ke kanan, ketikkan 50 spasi jadi. Nah, lalu ini kenapa lebih, tinggal di trim. Nah, jadi kan, jadi kita sudah bikin sama persis dengan yang diperintahkan. Nah, sama kan? Ini sudah sama. Oh, yang ini belum nih, beda. Yang paling bawah ini kotaknya dihilangkan satu garisnya. Nah, untuk gambar ini gitu ya. Gambar kode, ya, kode gambarnya. Nah, setelah ini tinggal diberikan keterangan, dikasih teks gitu ya. Terus satu lagi, ada trik lagi.
Di AutoCAD kalau misalnya kita klik gitu ya, klik nih, kita klik, kalau kita geser ke kiri, kalau kalian perhatikan, kalau kita geser ke kiri ini warnanya hijau ya kan, dalamnya. Terus kalau kita geser ke kanan, warnanya biru, hijau, biru, hijau, biru gitu. Nah ini ada fungsi dan tujuannya gitu, nggak sembarang asal hijau sama biru gitu ya, tapi ada fungsinya, ada tujuannya, untuk apa gitu ya, ada. Kalau misalkan, nah ini kita ada gambarin langsung. Kalau misalkan ini saya klik, ini fungsinya untuk ngeblok gambar gitu ya, di blok gitu ya, berarti dipilih semuanya nih. Saya pengen milih gambar misalkan kayak ini. Nah ini kan biru, di blok kan istilahnya ya. Saya pengen ngeblok semua nih, gitu ya. Ini kalau biru ini kayak gini. Tapi, nah kalau gini berarti kan kalau gini kena semua nih. Nah kalau berarti dari kalau biru itu harus semua ketutup. Kalau hijau enggak, hijau kita gini gitu ya, sampai sini cukup. Kita tutup semua. Jadi yang hijau lebih sensitif. Jadi sekarang kita mau ngeblok misalkan area ini segini gitu ya, scale yang kotak ini harus kayak gini kalau biru. Tapi kalau hijau kita ngeblok segini aja udah kena gitu, sampai semuanya keseluruhan yang masih jadi satu gitu ya. Nah, jadi bedanya itu kalau biru harus semuanya kena, kalau hijau cukup sedikit aja atau bagian mana yang nyambung segini misalkan bisa. Nanti ada manfaatnya, kepakainya nanti ada. Kalau misalkan kalian sudah bikin gambar banyak gitu ya, sudah gambar banyak, mau ngeblok keseluruhan tapi takut kesenggol yang lain, nah nanti hijau sama biru ini bakal kepake. Itu fungsinya. Nah setelah itu oke, kita lanjut ke balik ke sini gitu ya. Dari sini kita bikin teks. Jangan ada yang kedip ya. Semua harus fokus ini. Kedip nanti ketinggalan gitu ya. Nah, habis ini kita bikin teks. Perintahnya pakai T. Untuk teks gitu ya, T spasi. Nah, udah tinggal dibikin di garis gitu, diklik, diarahkan. Nah, kita mau bikin loading. Kita mau bikin mengetik kata apa misalkan gitu ya. Di situ misalkan kita ketik name of spasi apa di enter gitu ya. Student. Nah, udah. Ini nanti jangan kaget kalian pas pada saat bikin teks itu, pas diklik nanti teksnya fontnya kecil gitu ya. Jangan kaget nanti kalian. Karena settingan default di awal kecil gitu ya. Nah, nanti udah kayak gini, kita klik. Nah, ini kan kecil nih, udah ada nih. Jadi udah ada teksnya. Nah, jadi kalau kita zoom pakai scroll gitu ya. Jadi makanya kenapa AutoCAD itu enaknya pakai mouse. Kalau pakai mousepad kayaknya agak kesulitan gitu ya. Makanya pakai mouse. Jadi mouse itu buat ngezoom kalau pas di scroll gitu ya. Nah, enak. Kalau misalkan nggak pakai mouse, nanti manual bisa di sini ada zoom gitu ya. Pakai yang mana ya? Saya jarang pakai zoom di sini. Jadi seringnya pakai cara cepatnya, makanya jarang. Nah, pakai ini bisa. Jadi di atas ini ada zoom gitu ya. Nah, bisa di zoom. Karena nanti kalau untuk belajar mungkin kalian bisa pakai toolbar di atas ini gitu ya. Tapi nanti kalau untuk masuk ke dunia kerja pas perencanaan, karena dibutuhkan kecepatan gitu ya. Yang seperti saya sampaikan kemarin, kecepatan, ketelitian gitu ya. Jadi butuh gimana caranya biar cepat gitu ya. Karena ngezoom kalau pakai ini, ngezoomnya ntar nggak tepat sasaran, ngezoom klik, zoom ke sini, bedanya yang ini aja gitu ya. Padahal kalau ini kita bisa, nah gitu. Kita bisa fleksibel ngezoomnya mau kemana aja gitu. Nggak harus ngeklik ini gitu ya. Nah ini kan kecil nih, kita gedein bisa. Caranya bisa pakai manual, bisa pakai perintah. Saya kasih tahu yang manual dulu gitu ya. Dari tadi soalnya udah banyak
triknya, banyak cara cepatnya, takutnya nanti bingung. Kita manual, ini diklik 2 kali, di blok biasa gitu ya, kalau kalian di Office, di Word gitu ya, ganti ukuran. Nah, tinggal ini digedein aja seberapa maunya, misalkan 12. Nah, gitu. Nah, ternyata 12 kegedean gitu ya. Nah, kok ini Pak jadi acak-acakan susunan hurufnya, nggak masalah gitu ya. Kalau masih ini kan masih kita rubah lagi nanti. Nah, misalkan kok masih kegedean nih. Gimana caranya kalau ini belum di Nah, ini belum. Nah, kita lihat ini fontnya berapa ukurannya. 4000 berarti gitu ya, atau 4. Kita ganti di sini. Ganti ke 4. Ini udah ada karena dari sini gitu ya. Kalau belum ada diketik aja. Tinggal 4 gitu ya. Set, jadi. Sama. Kalau udah jadi, tinggal di move. M spasi. Taruh aja di sini. Nah, name, start dan jadi. Terus, titel kelas dan lain sebagainya ini dan ini gitu ya. Silakan kalian buat sendiri nanti buat tugas minggu depan. Ini caranya sama seperti dengan yang perintah banyak tadi saya kasih gitu ya. Jadi bikin polyline. Nah, saya kasih ukurannya dulu, dimensinya ya. Biar nanti kalian pas buka videonya tahu ukurannya. Dimensinya ini 15. Terus yang ini 10. Nah, jadi kalian bikin garis dulu. Garis 15 sama garis 10. Nanti dari situ di tepat di tengah-tengah gitu ya. Kalian bikin garis miring ini. Jadi sudutnya kalian nggak usah nentuin lagi harus berapa derajat gitu ya. Sudah ada sudutnya. Nah, jadi bikin garis 15 dan bikin garis 10. Nanti kalian langsung bikin di polyline lagi gitu ya. Polyline disambungkan dari sini ke sini. Nanti jadi ini. Untuk jajar genjang ya. Ini udah jadi. Ukurannya tadi sudah. Lalu habis dari sini kita bikin garis yang ini. Nah, ini garisnya berapa? Saya kasih dimensinya. Nah, ini panjangnya 43, berarti 4,3 cm. Bikin garis ini. Ini harus simetris gitu ya. Ini harus simetris. Berarti ini 43. Terus jarak ini gitu ya. Ini ke sini. Itu 2 cm ya. 2 mili ya. Nah, jaraknya 2 mili. Ini ada jaraknya nih. Jadi jangan asal naruh di sini nanti. Terus sudah jadi berarti garis ini sama ini kita udah bikin. Nah, perintah lingkaran belum saya kasih tahu ya. Perintah lingkaran. Sekarang kita bikin lingkaran. Ini kita lihat dulu berapa dimensinya, berapa diameternya. Nah, diameternya 13. Terus ini offsetnya, garis tepinya 1. Nah, caranya gini. Untuk lingkaran pakai perintah C atau circle. Kita bikin kayak gini. Tadi berapa? 13 ya. 13 itu setengahnya berapa setengahnya? 6,5. Nah, terus jadi kan karena tadi dimensinya ini 13, kalau pakai perintah circle itu, kalau diketik 13, nanti jadi 26 dimensinya. Makanya karena kalau circle kan dia keseluruhan segini gitu. Jadi makanya tadi kita pakai perintahnya setengahnya dari 13 berarti 6,5. Nah, terus ini kalau ini pakai cara manual agak susah. Makanya harus pakai perintah offset. Jadi O spasi harus tengah-tengah gitu. Nah, di sini nih. Diarahkan ke sana tadi berapa? 1 ya. Spasi. Klik. Nah, jadi. Ini untuk lingkaran. Lalu di sini ada garisnya gitu ya.
Nah, kita bikin polyline. Biar enak, kita tempatkan garis di sini dulu. Di tengah-tengah sampai sini gitu ya. Lalu kita extend sampai sini. Spasi ini. Kalau spasi lagi. Nah, gitu. Kalau udah kayak gini, nah ini caranya kita blok gitu ya. Atau gini aja biar nanti nggak bingung, kita blok. Kayak gini bisa gitu ya. Maksudnya biar nggak bingung, ini ngeblok kayak gini gitu ya. Kita blok semuanya, M, spasi, cari tengah-tengahnya. Kita taruh di sini. Lalu, Pak itu kan udah ada lingkarannya. Nah, oke, kita cari berarti kita anggap ini belum ada. Kita hitung, kita lihat dimensinya, jaraknya. Ini jaraknya 6, jarak dari sini ke sini 8 ya. Nah, berarti udah ketemu. Jadi nanti anggapannya ini nggak ada gitu ya. Ini anggapannya nggak ada dulu gitu ya. Berarti jaraknya tadi 6 sama 8. Kita bikin garis nanti di sini. Di sini sana 8 gitu ya. Nah, kita panjangin aja sampai sini untuk menggaris bantu. Terus 6 itu dari garis yang sini ke sini 6. Nah, kita panjangin terus. Udah jadi nih, kita hilangin dimensinya. Kalau sudah seperti ini, kita blok lagi. Kita geser di move gitu ya. Ini sampai ke nggak pas ya. Ini kayaknya kelebihan offsetnya. Oke, nanti seperti itulah intinya ya gitu ya. Jadi nanti disesuaikan sama ininya. Nah, nanti pas sudah seperti ini di midpoint, di move gitu ya, tempatkan di sini persis. Nah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nanti caranya gitu ya. Cuma nanti disesuaikan ya. Tadi kayaknya salah di offsetnya nih. Kelebihan atau salah di pas dimensinya gitu ya. Jadi untuk bikin ini gitu ya. Caranya sudah disampaikan tadi keseluruhan. Silakan nanti kalian coba di rumah. Minggu depan dikumpulkan dalam bentuk PDF ya, seperti biasa. Lalu gimana PDF-nya tinggal kayak kemarin aja. Jadi ini di screenshot gitu ya. Nah, di print. Terus kalau bisa dikasih keterangan semua, dikasih dimensinya gitu ya. Oh, kita belum ngasih ini ya. Keterangan 1, 2, 3 ini ya. Ini cuma tinggal pakai polyline aja ini. Polyline sepanjang ini. Jaraknya seperti tadi dibagi. Ini butuh berapa? 1 sampai 6 gitu ya. Berarti butuh 6 kotak. Tinggal dibagi aja. Kalau ini untuk yang ABCD gitu ya. Sama. Nanti tinggal dilengkapi aja gitu ya. Sesuai yang seperti digambar ini. Nanti ini saya kirim di Edmodo. Tugasnya seperti ini. Kalian bikin mirip seperti ini gitu ya. Bikin persis seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan?